Anda kembali bersama kami, Bang Rizal. Kita lanjutkan dialog kami dan pertanyaan saya yang sempat terputus. Nah, dengan adanya Iran ini, kita ketahui bersama bahwa Iran ini telah membuka kerjasama dengan China maupun Rusia. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor mengapa Amerika Serikat begitu agresif di Iran? Sebenarnya Amerika tidak agresif di Iran. Yang sekarang agresif menolak teokrasi Ayatollah itu adalah rakyat Iran sendiri. Baik. Kan itu sudah fakta apologi. Memang banyak beberapa orang kan apologia kan, selalu yang disalahkan Amerika. Selalu dianggap bahwa sekarang rakyat di Iran itu membakar patung Ayatollah misalnya, yang mereka anggap sudah represif dan salah jalan. Mereka bosan dengan upaya untuk mencampur adukkan agama dan politik yang ternyata gagal mengangkat kesejahteraan mereka. Jadi para apologis itu selalu menyalahkan Amerika atau dunia luar. Padahal rakyat Iran sendiri yang berkata bahwa tolong bantu kami sudah mau berubah dan mengambil jalan baru. Dan sekarang pembunuhan yang terjadi terhadap rakyat di Iran mungkin sudah lebih 1.000-2.000 orang sekarang beberapa hari terakhir. Itu membuktikan bahwa rezim ini bukan lagi bertahan dengan harapan, tetapi dengan ancaman dan ketakutan. Ya, itu yang mereka mau sebarkan. Itu bukan salah Amerika atau siapa-siapa. Justru sekarang mereka menunggu supaya ada negara lain, siapapun, yang bisa membantu mereka supaya bernafas dengan lebih bebas, hidup dengan lebih tertib dan bergerak ke depan, bukan dengan ilusi-ilusi tentang bumi dan langit gitu loh, kira-kira. Baik. Mbak Dina sendiri melihatnya seperti apa? Iya, kalau Pak Rizal tadi berkali-kali menyebut negara gagal gitu ya. Sebenarnya indikator negara gagal itu adalah antara lain pemerintahnya tidak berfungsi ya, artinya tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya dalam berbagai hal. Tapi kalau kita lihat Human Development Index, ini kan indeks resmi dari UNDP ya, dari PBB itu yang di dalamnya diukur tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan warga negara itu ranking Iran itu 75 dari 193 negara. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia itu 110 kita. Jadi lebih rendah Human Development Index-nya. Artinya memang masih berfungsi sebenarnya pemerintahnya gitu ya. Jadi belum sampai ke negara gagal, masih jauh. Dan kemudian kita lihat juga dalam perang 12 hari bulan Juni 2025 itu Iran menunjukkan punya kemampuan militer yang sangat tinggi yang bisa menjangkau Israel. Dan sebenarnya problem antara Amerika dan Iran itu sebenarnya problemnya Israel. Seandainya seandainya Amerika tidak ingin membela Israel, mereka bisa baik-baik saja berbisnis antara dua ini. Artinya Iran ini masih belum bisa dikategorikan sebagai negara gagal, begitu Mas? Menurut saya enggak, belum jauh sekali ya. Karena dan kalau kita lihat soal aksi demo yang turun ke jalan itu hitungannya itu 10.000 sampai 15.000 orang, ya. Dan kenapa sampai ada yang terbunuh? Karena mereka membakar properti warga, bahkan membunuh polisi, sehingga memang akhirnya polisi merespon dengan kekerasan juga, karena memang ada yang terbunuh di situ ya, warga sipil yang tidak bersalah. Dan kemudian hari Senin yang lalu kemarin ini ya, itu ada demo tandingan yang jumlahnya jauh lebih masif. Kita tahu penduduk Iran itu 90 juta, berarti kalau kita bilang 1% saja itu 900.000. Tapi yang demo yang betul-betul sampai bakar-bakaran itu 10.000 sampai 15.000. Artinya sangat sedikit persentasenya. Dan hari Senin yang lalu itu demonya tuh luar biasa ya, sampai jutaan angkanya, karena hampir di seluruh provinsi di Iran yang turun ke jalan. Dan semua menyatakan dukungan kepada pemerintah. Baik, Bang Rizal, sejumlah indikator ini membuktikan bahwa Iran belum bisa dikategorikan sebagai negara gagal, Bang Rizal. Kan sebenarnya saya nggak tahu kenapa Ibu Dina selalu berada di pihak pemerintah teokrasi di Iran, sementara yang menilai, yang berhak menilai apakah pemerintahnya berhasil atau gagal kan rakyat Iran. Nah sekarang mereka sudah turun ke jalan kayak gitu, nolak di berbagai kota. Memang ada mobilisasi pegawai negeri, ya, pendukung rezim. Selalu begitu kan, di Caracas juga kita lihat pendukung Maduro turun ke jalan. Tapi kan kita tahu bahwa ini rezim yang gagal. Kalau nggak begitu kan sekarang Ibu Dina kan bilang pemerintahnya masih berjalan, tapi kan didukung oleh teror. Berjalannya itu adalah penindasan kepada rakyatnya sendiri. Kalau nggak begitu kan kita nggak bisa melihat tuh gambar-gambar begitu banyak orang, dan banyak diaspora Iran yang luar biasa, orang-orang kualitasnya ya,
yang memberi kesaksian, yang berhubungan telepon dengan keluarganya, betapa sekarang pemerintahnya bisa mampu bersandar pada kecemasan, ketakutan, dan teror. Ya. Bukan Budina atau apapun yang Nah, boleh menilai apakah tapi dia ya, gagal atau Bang tidak Rizal. gagal, tapi rakyat Iran sendiri. Ya, tapi kan juga tadi sempat digarisbawahi oleh saya dari pernyataan dari Mbak Dina sendiri bahwa hanya sedikit yang menentang pemerintahan, ada lebih banyak yang Itu mendukung. kan Boleh komentar ya? itu apologia, itu selalu tipikal. Kalau ada banyak yang mengkritik pemerintah, pembela-pembelanya selalu berkata bahwa ini cuma sedikit, mungkin diperalat oleh negara lain. Itu kan tipikal apologia terhadap rezim yang sudah gagal. Jadi sandarannya pada penolakan akal sehat, gambar-gambar kan berbicara dengan jelas gitu loh. Dalam tahap-tahap di Iran 2-3 tahun terakhir ada protes, sebelumnya ada protes, kaum perempuan dikekang begitu rupa sehingga mereka meluapkan kemarahannya atau protesnya terhadap rezim tersebut, dan adaptasi terhadap itu kan kita lihat. Nah, bagi saya kita simpatilah kepada Iran. Kalau dibilang tadi Iran maju, itu kan membaca angka-angkanya seperti apa. Sebenarnya dengan potensi Iran yang dengan penduduk cuma kurang dari 100 juta, artinya kurang dari setengah Indonesia, dengan sumber alam minyak dan gas yang luar biasa, Iran itu bisa lebih maju dari Korea Selatan. Iran lebih maju daripada berbagai negara Asia Timur yang cepat bertumbuh. Tapi karena kegagalan pemerintahan dan teokrasi nggak bisa lagi diterapkan dalam sistem modern yang berkembang cepat, bagaimana bisa mencampur adukan antara sabda Tuhan dengan pemerintahan politik? Baik. Itu kan sebuah kegagalan yang sejak awal sudah bisa kita lihat tanda-tandanya, dan terbukti 50 tahun Iran nggak kemana-mana. Baik, Yang Bang selalu Rizal. disalahkan pasti Amerika lah, Ya. pihak luar, tetapi tidak pernah menyalahkan bahwa ini konsepsi dasar pemerintahan teokrasi itu Baik. memang nggak mungkin jalan. Ya, dan kita juga bisa menarik benang merah dengan adanya pernyataan dari Iran sendiri. Namun kita juga harus mempertanyakan apakah opsi militer ke Iran ini menjadi solusi yang realistis, Mbak Dina? Pertama saya pengen tadi ada video ditampilkan juga itu bendera yang dikibarkan adalah bendera Iran zaman Syah berdampingan dengan bendera Israel. Tadi di video yang ditayangkan tadi itu adalah diaspora Iran ya yang sedang berdemonstrasi gitu, bukan orang Iran yang ada di dalam Iran ini. Artinya ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menyatakan perlawanan terhadap pemerintah Iran yang sekarang itu memang bekerja sama dengan Israel dan Amerika Serikat. Dan kemudian kalau terkait serangan militer, saya pikir memang data-data menunjukkan bahwa dua pihak sudah bersiap-siap ya. Amerika Serikat sudah kelihatan ada persiapan-persiapan tertentu. Kemudian Iran pun juga sudah mulai sudah terlihat juga ada persiapan pertahanan udaranya, sehingga banyak yang memprediksi akan ada serangan. Cuma kalau kita lihat resiko yang akan diterima Amerika Serikat seandainya betul-betul menyerang Iran adalah Iran juga punya rudal yang bisa menjangkau semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Juni lalu sudah menyerang Qatar ya. Suriah juga itu dalam jangkauan karena ada pangkalan militer Amerika Serikat juga di Suriah dan di Irak juga. Dan kemudian Iran punya kartu truf di Selat Hormuz. Kalau ditutup itu sedunia yang ada masalah ekonomi global akan menghadapi masalah, sehingga saya pikir ini Iran dan Amerika kemungkinan akan saling menunggu, saling bersiap-siap, tapi apakah Amerika betul-betul akan menyerang itu masih tanda tanya. Dari Iran sendiri yakin akan menyerang, sementara kalau dari Iran Amerika tidak, Serikat tanda tanya. Gini, doktrin Iran itu tidak menyerang, doktrin militer Iran itu defensif. Baik. Kalau diserang akan dibalas. Tapi kalau Amerika kan sudah berkali-kali mengancam secara terbuka, Trump berkali-kali mengatakan akan menyerang gitu ya. Baik. Jika memang benar Amerika Serikat ini akan menyerang, Bang Rizal, menurut Anda apakah benar ini memang sebuah ancaman atau hanya gertak sambal? Saya kok nggak yakin bahwa Amerika akan menyerang. Itu kan bukan menyerang dalam pengertian perang ya. Ini kan siapapun yang bisa membantu rakyat Iran sekarang dalam menghadapi teror dari pemerintahnya sendiri, itu kita perlu sambut dengan tangan terbuka. Membantu ya, bukan memperkeruh tetapi membantu. Nah, tadi Mbak Dina bilang militer Iran kuat dan segala macam, itu mitos. Itu mitos
serang Qatar segala macam itu kan begitu sampai di langit bisa diintercept dengan gampang gitu. Eh, Kalau kita lihat justru kenapa sebagian besar rakyat sekarang ini merasa bahwa pemerintahan telah kehilangan legitimasi. Salah satu buktinya yang memperkuat pendapat rakyat sekarang itu adalah bahwa buktinya beberapa bulan lalu Israel 12 hari, Amerika di Fordo menyerang begitu saja, tidak ada pertahanan sedikit pun dari Iran. Jadi gembar-gembor bahwa mereka militer kuat segala macam itu kan lip services. Rakyatnya melihat bahwa ini pemerintahan yang sangat amat lemah sebenarnya. Bukan cuma ekonominya lemah, tetapi militernya pun ternyata lemah. Karena itu rakyatnya berkata bahwa ngapain kita terus-menerus mendukung dengan penuh penderitaan pemerintahan yang gagal seperti ini gitu loh. Kira-kira Baik. Bu Dina bisa membela dengan segala argumen, tapi kan fakta lapangannya yang kita lihat. Betul bahwa kalau yang sekarang gambarnya adalah para diaspora. Tapi beberapa minggu terakhir kan gambar yang kita lihat dari berbagai kota di Iran yang menolak rezim yang sekarang. Sekarang tidak muncul lagi karena ditutup, dipaksakan, dihentikan internet salurannya gitu loh. Makanya mereka merindukan supaya Elon Musk mengirim Starlink supaya dunia bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi di Iran. Baik. Dan jadi Baik. itu yang paling penting sebenarnya apa yang sesungguhnya terjadi. Baik. Mbak Nina, jika Anda melihat langkah dan juga ancaman demi ancaman yang dikeluarkan dari mulut Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini, apakah dapat mengguncang ataupun mengganggu stabilitas ekonomi dan juga keamanan global? Ya tentu saja setiap konflik di berbagai kawasan karena kita ada di era globalisasi pasti akan berdampak pada semuanya gitu ya. Apalagi kalau yang diserang adalah negara-negara yang memang punya posisi strategis. Misalnya seperti Iran kan dia punya punya power di Selat Hormuz. Itu bisa kalau seandainya betul-betul diserang, Iran betul-betul diserang oleh Amerika dan Iran mengambil keputusan menutup Selat Hormuz, ya kita semua juga akan repot. Indonesia ini net importer minyak, kita juga akan kesulitan kalau itu terjadi. Tapi saya ingin mengomentari bahwa informasi yang tadi saya sampaikan itu ya, bahwa ini adalah ada pengaruh atau ada upaya Amerika Serikat untuk menggulingkan rezim, kemudian juga ada demo tandingan yang jauh lebih besar, itu justru diberitakan oleh media-media barat ya. Artinya bukan dari saya yang apologis, tidak sama sekali, sumbernya ada, terbuka, dan bahkan media Israel pun ketika perang 12 hari, Haaretz pun juga mengatakan bahwa memang pukulan Iran yang itu sangat berat yang diterima oleh Israel. Jadi bukan mitos gitu ya. Baik. Tentunya kita berharap bahwa tidak terjadi ya aksi saling serang baik itu dari Amerika Serikat maupun dari Iran ataupun negara-negara lainnya. Terima kasih Mbak Dina, terima kasih Bang Rizal waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini menghadirkan sejumlah informasi lain.